makanya kalau kamu megang C itu gimana? Ini kan karena gua pelajarinya sungguh-sungguh dari dulu, jadi satu-satu ini tuh apa yang diinjek tuh apa sampai ke bawah sampai ke belakang, dan akhirnya buat kunci sendiri. Ayah kenapa itu tangannya? Terus kamu jawab? Ayah kebakar tangannya, makanya jangan main api ya kayak gitu gitu. Iya. Oh iya, tuh kakak nggak boleh main api katanya gitu, nanti tangannya kayak ayah gitu. Semangat sekarang. Udah punya anak ketiga, ya udah nggak jadi matinya. Gak jadi matinya. Diralat. Ya udah nggak. Looks like we made it. Look how far we come, my baby. We might took the long way. We knew we get there someday. They say, I bet they'll never make it. But just look as you're holding on. We're still together, still going strong. You still the one around to, the one that I belong to. You still the one I want for life. You still the one that I love, the only one I dream of. You still the one I want, but now. Still the one. Still the one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Justin Podcast. Setelah hampir 2 minggu nggak ngeluarin video, akhirnya alhamdulillah setelah libur Lebaran, masih dalam suasana Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan video-video yang kemarin yang sempat menyinggung teman-teman, mungkin yang sempat menonton, dimaafkan ya kesalahannya. Alhamdulillah sekarang Justin dengan sangat berbahagia hari ini dapat kembali bercerita bersama dengan teman-teman semua untuk membagi cerita, membagi semangat buat teman-teman yang nonton dari Justin Podcast di Justin Wedding. Sekarang Justin sudah bersama dengan salah satu vendor pendukung dari Justin Wedding Organizer yang luar biasa. Terima kasih loh. Iya, the one and only Pria. Yeay, dari Pria Project. Nah, biasanya sini ada anak-anak ya, teriak-teriak. Kalau kita udah biasa ya. Penontonnya di belakang ya. Iya. Nanti ada efeknya ya. Wuhii. Ada. Nah, lagunya buat siapa lagunya? Ini lagunya untuk seseorang yang sedang merasakan cinta ya. Oh, buat merasakan cinta. Lagi merasakan cinta kah? Atau lagi merasakan enggak apa sih, hari ini? Oh, enggak. Coba buat mereka-mereka yang sedang jatuh cinta. Oh, lagi jatuh yang cinta. merasa memiliki satu sama lain. Kamu lagi memiliki satu sama lain bersama dengan seseorang? Memiliki. Oh iya dong ya. Kalau enggak nanti yang di rumah marah dong ya, betul. Ya. Kerucil-kerucilnya marah. Bapak gue nggak ada memiliki, luar biasa ya Anda. Iya betul. Itu makasih banget loh diundang di podcastnya. Yang super duper ini podcastnya. Sebentar lagi nih tayangannya hampir jutaan ya. Iya. Mudah-mudahan amin ya Allah rabbal alamin. Tiba-tiba kalau baru keluar tiba-tiba 2 juta ya. Nah, gitu. Kayak sultan ya kan. Kayak sultan Andara ya. Mudah-mudahan menyusul. Ya. Mudah-mudahan banyak menginspirasi ya Teh Uti ya. Mudah-mudahan. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jadi manfaat. Nah, betul sekarang sekali. ngobrol sama Kang Pria biar bisa juga berbagi cerita yang bermanfaat. Mau nyeritain apa? Nggak nyeritain apa-apa. Ya cuma nyerita aja. Ya selama jadi vendor ya di perwedding, mungkin kan ya selama berkarir ya di musik, mungkin kan nggak banyak orang tahu ya Teh Uti ya. Siapa sih ini Pria Project itu siapa sih? Udah pasti kan nama saya ya Pria ya. Saya bikin proyekannya teman-teman saya gitu kan ya Teh Uti. Udah gitu kan masih banyak banget orang yang awam banget ya sama saya, Pria Project itu dari mana. Ya cerita aja ya Teh Uti ya. Ya awalnya saya kan Pria sendiri mengarungi dunia musik ini dari bawah sekali, dari umur berapa? Dari umur SMP mungkin ya. Dan itu juga nggak mudah ya kalau bagi gue sendiri gitu ya Teh Uti ya. Nggak mudah banget karena kan dari orang tua juga mikirnya kan nggak mungkin banget ya kayak orang kayak gue gini nggak mungkin kan ya. Oke,
Jadi kita batasi dulu ya. Mohon maaf nih dipotong. Orang kayak gue, ya kan? Orang kayak gue yang dimaksud adalah ya harus dilihat, ya kan? Ini adalah suatu yang memang ini adalah hal yang memang sama aku sebenarnya sehari-hari juga sering sangat dihindari ngobrol masalah kayak gue ini sama pria sendiri, karena selain memang aku juga memang nggak dalam ranahnya berbicara, tapi mungkin pada hari ini kita akan berbicara tentang orang kayak gue. Ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dan sudah siap ya? Gak sudah apa-apa siap. Ya? Oke, orang kayak gue gimana yang bisa pria sampaikan sama orang lain? Yang dimaksud dengan orang kayak gue ini apa? Jadi seperti ini. Dulu kan yang tadi kan dibilang ya, sebelumnya banget dari SMP dari kecil, gue kan belajar musik nih, belajar gitar gini. Mau pinjem gitar orang lain aja kan kadang-kadang orang kan, lu emang bisa, lu emang sanggup. Kan gue nggak sama, nggak lengkap secara physically gue kan nggak lengkap. Kadang-kadang orang ya udah gue mau dipakai nggak jadi. Akhirnya gue berusaha sendiri sampai ngebuktiin bahwa gue tuh bisa, sampai orang tuh lihat cereng gue mulai manggung tuh. Oh ternyata si pria tuh bisa manggung terus, dan itu juga masih belum cukup karena kebanyakan orang ya mungkin kalau yang udah terbiasa ya sama gue ya kayak Teuti atau penor-penor yang lain udah terbiasa ya biasa. Tapi kalau untuk orang baru mungkin ya pria project itu yang mana sih? Pria project itu yang mana sih? Prianya sendiri yang mana? Pria sendiri itu yang mana? Kan orang-orang nggak tahu pria project itu siapa. Kan itu nama gue kan ya, pria, ada projectnya band gitu kan ya. Nah dari situ mungkin ya wajar-wajar aja sih ya, karena orang kan kok kaget kayak bisa aja kaget ya, kok gini, ada yang kagum mungkin juga ada yang gimana gitu tanda kutip ya. Nah, kita kan nggak tahu. Nah ini yang mungkin harus dibahas. Oke. Jadi kapan? Aku nggak tahu sebenarnya. Apakah ini memang kekurangan ini, keterbatasan ini emang dari lahir? Ini baru aku tanya loh sekarang. Nggak apa-apa aku tanyakan. Ini dari lahir atau emang karena ada kecelakaan atau apa? Dari lahir. Dari lahir? Iya, dari lahir seperti ini. Lalu pasti ada fase-fase hidup yang memang harus dilewati, kayak mulai dari SD, SMP, SMA. Itu apa yang terjadi? Kalau ceritain ya perih gitu tadi. Ya sakitnya gini loh. Ya kan tadi pria bilang, nggak ada orang yang semudah itu nerima keadaan gue di suatu tempat. Jangan kan dulu di sekolah aja dulu gak dibully. Oh iya? Tapi sekarang kebalikan. Teman-teman sekolah gue aja sekarang maksudnya ke gue angkat jempol gitu. Dengan perjuangan gue seperti itu. Dari mulai bukan siapa-siapa, dari mulai gue ikutan ke acara-acara TV, juara-juara ngeharumin kota Sumedang ini. Akhirnya gue bisa ngebuktiin gitu, supaya bukan maksud apa-apa sih, bahwa gue tuh anggap gue itu manusia sama gitu maksudnya. Dan akhirnya emang pernah kayak ngerasa nggak dimanusiakan oleh orang lain karena ya sering kalau gitu sering. Kayak misalnya gini ya, di suatu panggung mungkin ya, begitu kalau masih cek soundnya gini, orang-orang kan nggak tahu, begitu ketika gue jreng nyanyi baru mereka pengen medio gitu kan. Tapi kalau awal-awal kayak misalnya gue lagi prepare gini kan, pasti dari jauh kan misalnya orang-orang lihat kok gitu sih, ini tuh apa gitu kan, pasti gitu. Dan itu kerasa sama kamu? Ya kerasa lah. Itu kamu ngerasa sakit hati nggak kalau gitu? Ya sebenarnya enggak sih, enggak. Cuman gimana ya? Ada rasa asalnya pede, jadi ke kita jadi apa? Gempur gitu kan ya. Karena kan kalau lihat mata orang itu kan beda kan ya. Gitu. Iya. Kamu kalau lihat mata aku beda ya? Beda. Padahal mata aku emang gini. Terus katanya nih, dari anak-anak WO nih, katanya kalau misalnya aku ngelihat pria lagi main, padahal sebenarnya aku lagi kayak menikmati, iya. Tapi prianya sendiri rasanya kayak kenapa sih Teuti kok ngeliatinnya kayak gitu? Bener gitu? Ya benar gitu, kayak gitu. Jadi memang gak mudah sih jadi pria sendiri ya Teuti. Kadang-kadang sekarang kan kita udah Teuti udah kerja sama pria juga kan ya, di vendor kita, pria sebagai musik. Itu pernah pria sekarang mau nanya boleh kan ya? Boleh. Pernah ada nggak yang komplain tentang band gua gitu? Oh ya, nggak ada sih sebenarnya. Kalau komplain sih nggak, karena emang nggak pernah ada. Kalau secara musik yang dipersembahkan pada saat hari H sih sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Bahkan sebenarnya nggak ada sampai orang yang sampai komplain, sorry, tentang kenapa kok yang mainnya gitu ya. Oh sorry nih,
nggak pernah. Ya. Nah, malah sebenarnya obrolan kita ini berlanjut sekarang karena sebenarnya kemarin Pria ngobrol sama aku sampai ya ada meneteskan air mata ya karena kok kayaknya kondisi gue yang saat ini kok kayaknya lagi diperhatiin orang gitu. Padahal sekarang aku ngelihatnya Pria ini memang lagi naik daun untuk di Sumedang ya. Kemudian kemarin juga kan lagi acara lagi puasa bukannya berkurang malah sebenarnya malah makin banyak panggung karena sama salah satu brand rokok juga kan ikut kayak tampil kesana kesini kan. Sebenarnya dengan kondisi yang gini saya pikir sih nggak ada masalah gitu. Cuman saya cukup kaget sebenarnya kemarin pada saat Pria berbicara sama saya ngasih tahu perasaan hatinya bahwa dia lagi down dengan kondisinya pada saat ini yang padahal kan umur berapa sekarang? 34. Selama 34 tahun 24. 34 nih? 34. Kita ngajar ya. 34 sama umur kita 34 ya? Iya, 34. Bukan 24 kan? Bukan, oke. Selama 34 tahun ini saya yakin berkarir, belajar, kemudian memulai berkarir, berjuang mempertahankan karir. Saya yakin banyak hal-hal yang Pria hadapi gitu untuk menghadapi banyak orang tentang apa yang pria punya alami sekarang, ketidaksempurnaan yang Pria punya pada saat ini. Saya merasa kayaknya Pria nggak akan tidak akan menghadapi lagi hal-hal yang kemarin Pria sempat bilang bahwa lagi down banget nih dengan kondisi gue yang kok kayaknya orang lain tuh lagi memperhatikan ketidaksempurnaan gue. Ya gitu. Ya yang rasanya seperti itu aja sekarang mungkin karena umur gue udah setengahnya mungkin ya. Kalau hidup tuh udah setengahnya mungkinnya 35 tahun lah. Besok-besok kan gue 35 tahun. Ya ngerasanya seperti itu gitu. Ngerasa udah kayak misalnya kayak sensitif lah kayak gitu istilahnya. Itu bener nggak sih gitu kan sementara dari Yusi kita benernya apa? Bener apa tentang jadi apa? gini, ada sebagian orang yang gak nerima gua juga ada gitu. Tapi kan bukan dari misalnya di wedding ya, bukan dari pengantinnya sebetulnya, malahan dari kayak tetangga-tetangganya gitu kan ya, yang mungkin gak nerima keadaan gua seperti ini mungkin ya. Tapi kalau pengantinnya fine aja, justru banyak banget pengantin yang minta ada, apalagi kalau gue punya kliennya minta dong yang tadi gue nyanyi sama lu minta videonya, ya kata gue nggak ada. Coba aja lu tanya ke yang lain gitu, ke videografer atau apa. Jadi gitu sebenarnya Masih Berry itu bukan klien yang bukan tapi sebenarnya mungkin orang-orang yang ternyata ngeliat orang-orang saudara-saudaranya mungkin tetangga-tetangganya. Karena emang pernah diomongin apa sampai akhirnya itu kayak semenjak kayak misalnya kayak di kampung-kampung ya, kalau di kota belum pernah ya. Kayak misalkan mungkin mereka juga kagetnya, biasa kan di sebenarnya kan musiknya musik budaya, kita kan musiknya Melayu kayak gitu kan ya, musik-musik dangdut kayak gitu ya. Sementara Pria sendiri kan genrenya kan pop banget kayaknya kayak gitu. Mungkin mereka kaget juga dengan genre kita yang berbeda, bawain lagu-lagu barat kayak gitu. Juga ada selentingan ya, orang-orang bilang itu bandnya kayak gitu. Nggak ngomong ke physically-nya sih sebenarnya, cuman itu kok kayak gitu, cuman gitu aja sih. Cuman baru udah bertahun-tahun, kalau masih sekolah sering omongan orang seperti ke Pria, sering banget. Kayak gimana? Iya, kayak bisa gue nembak cewek dulu ya, sebelum punya istri. Sekarang nggak mau gue sama lu, kayak katanya tangannya gitu kayak gitu. Tapi dulu mah nggak sakit hati, tapi sekarang gue ngalamin lagi seperti itu karena mungkin gue nya udah dewasa mungkin ya, udah jadi bapak-bapak juga kan ya. Ngerasa gimana gitu, toh tenang aja kok. Gue juga punya anak, punya 3 anak, nggak apa-apa gitu istilahnya. Nggak apa-apa gitu. Nggak seperti gue seperti ini. Sempurna. Iya. Allah kan adil. Kita semua sempurna sebenarnya. Maksud aku tuh fisiknya inilah ya. Iya. Jadi ya gimana ya? Jadi cuman ya kadang-kadang sedih juga Teuti. Jadi kayak bisa cerita kemarin kan sampai gue netesin air mata ke Teuti, kan nggak ada tempat ngobrol, meluapkan emosi itu kemana. Kadang-kadang sama saya punya istri juga kan ya, kadang-kadang kan yang dicurhatinnya beda kan ya, tapi kekesalan sendiri itu di mana sih gitu, kita harus meledakinnya. Dan kemarin ketemu sama Teuti kan meledak banget kan itu, kayak cewek banget. Ya gitu. Tapi memang
momen itu aja punya perasaan yang benar-benar kayak down banget? Iya, baru hari itu aja. Ngerasa ngedown banget, ngerasa gue tuh di bawah banget gitu. Tapi pas lagi momen lagi nge-wedding gitu atau emang sebelumnya pas lagi mau manggung udah ngerasa down terus akhirnya pas manggung akhirnya nambah down lagi gara-gara gue liatin? Iya, masa? Enggak sih, enggak. Jadi downnya di kemarin, cuman cara ngeluapin guanya kan beda kan ya. Kalau sama grup gue sendiri kan itu kan project kan gue sendiri kan ya. Masa sih gue nyeritain gitu ke anak-anak gitu kan, biar gue aja telan sendiri gitu aja. Gitu ya. Gue mah ya sabar aja. Oke, kita balik lagi cerita waktu masa kecil. Pasti kemampuan pria yang saat ini pasti dari kecil dong belajarnya. Iya, berarti waktu SD juga udah mulai suka sama alat musik. Karena saya dengar kalau SD belum. Tapi orang tua kan memang musik, memang pemusik kan? Iya, semua musisi semua. Memang semuanya musisi kan. Akhirnya mungkin banyak melihat orang tua. Iya. Enggak, justru gue benci dulu sama musik. Karena kan kenapa? Banyaknya di pesantren, di masjid-masjid gitu kan. Justru sekarang sebelum bisa nyanyi sekarang juga tuh juara adan, juara kayak ngaji gitu di masjid. Kalau ngelihat keluarga gue yang main musik tuh ngerasa gimana gitu, malas gitu. Kan tidak sesuai dengan ini ya, tidak sesuai yang yang lagi ilmu yang diemban pada saat gitu. Itu ya. Ternyata gue sendiri sekarang ngejilat ludah sendiri. Jadi musisi juga akhirnya. Oh, jadi waktu SD berarti di pesantren. Iya. SMP? Kayak SMP udah mulai ini SMP ya. Oh, mulai lihat-lihat. Lihat main gitar. Suara gitar gitu. Udah lumayan indah juga kali ya. Gitu, Tapi waktu itu keluarga pada saat pria pegang gitar terus gimana? Nggak support. Nggak supportnya? Ya gimana sih? Kan tahu kan sendiri kalau gitar kan banyak banget kan pret-pretnya. Ya kan gua gini. Orang tua kalian cuma kasihan aja, lu ngapain sih kayak gitu, nggak kan bisa gitu, udah sekolah aja yang bener, ngaji yang bener. Sampai ngomong gitu tapi emang ada bahasa kayak cuma kan orang tua bukan bahasanya nggak seperti itu sih, cuman diubaran gitu gestur tubuhnya supaya nyabarin saya supaya ya udahlah jangan, daripada aku masih kecewa gitu. Iya, dan akhirnya saya berjuang sendiri. Kok bisa? Ya nggak tahu, mungkin saat gue awalnya gimana? Awalnya pas megang gitar otomatis tangan dulu juga masih kecil dong, kalau sekarang kan gede. Jadi awalnya pinjem gitar teman dulu. Oh iya. Cuma satu-satu aja gini. Oh ya? Jadi dan nggak tahu ini tuh yang di ini tuh kunci apa nggak tahu. Oke. Sorry nih, sorry banget. Tapi aku benar-benar sebenarnya dalam setiap aku ngeliat, aku ingin tahu banget kalau misalnya kan kunci C itu kan 1, 2, 3. Iya. Sedangkan gue cuma 2 kan. Sorry to say nih, banget aku mau kamu liatin jarinya. Iya. Tanganmu. Satu lagi? Gini. Oke. Aku lagi mikir, sumpah sebenarnya aku tuh mau tanya, kalau kamu megang C itu gimana? C, ini kan karena gue pelajarinya sungguh-sungguh dari dulu, jadi satu-satu ini tuh apa yang diinjek tuh apa sampai ke bawah sampai ke belakang, dan akhirnya buat kunci sendiri yang beda sama orang lain. Kalau C kan kalau 3 jari kan dari sini kan. Ini kan? Iya. Gue bikin sendiri. Gini. Oh my god. Kadang-kadang di sini. Pria, ya Allah. Kayak gitu deh. Jadi semua kunci itu buat sendiri. Grip itu kamu bikin sendiri, note. Bikin sendiri. Kalau orang lain tuh C-nya gitu, aku bayangin ya, sorry nih, bener-bener yang tangannya lengkap, yang kalau misalnya aku mau belajar gitar aja kayak udah tangan tuh yang satu gini, yang satu tuh udah pasti cangkreng gini. Terus kamu tuh udah bisa kayak nyiptain grip kamu sendiri. Kalau misalnya kunci sendiri. C tuh pasti dengan tangan kamu tuh bisa. Iya. Dan kalau teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita di wedding tiba-tiba gue minta lagu apa tuh tiba-tiba semuanya langsung bisa. Ya, dan itu kayak karena... kalau grip-gripnya tuh kayak dia ciptain sendiri. Yeah. Aku baru tahu sekarang, dan mungkin kita saling menjaga kan. Yeah. Sampai akhirnya mungkin obrolan ini memang yang pertama banget kali aku nanyain sama pria, sampai aku maaf banget sampai aku harus minta tolong sama kamu untuk memperlihatkan tangan kamu, karena ya Allah itu emang benar-benar nggak dalam imajinasi aku bagaimana caranya kamu membentuk kunci C selama ini. Pria itu kunci C-nya gimana? Iya, pasti kan gitu. Jadi kalau orang minta lagu, misalnya itu sekarang minta lagu, punya sekarang itu udah diciptain sama pria di jauh-jauh tahun-tahun hari. Makanya nggak semudah itu kalau misalnya ngasih lagu yang sulit banget, itu PR banget buat pria itu. Karena beda dari orang yang biasanya. Makanya gue suka sendiri ngerem, ngulik lagu tersebut sampai bisa. Baru deh nge-share ke anak-anak.
Nah itu. Dan kamu nggak kursus musik? Sekolah dulu. Sekolah di mana? Di Purwacaraka dulu. Tapi sempet bass ya. Sebenarnya asli mah main bass. Kalau main bass kan satu-satu ya. Oh iya betul. Bisa kepikir kan ya sama nalar kan, kalau bass kan cuma satu. Bass kan dam gitu aja. gitu kan. Akhirnya kan kebutuhan demi kebutuhan juga kan. Juga bisa nyanyi juga. Ya udah ngulik gitar aja. Dengan nyiptain kunci sendiri gitu. Ya kadang-kadang banyak banget sih kalau ke anak-anak, maaf ya kalau misalnya nggak ketutup kunci ini, kayak misalnya kunci-kunci crash gini kan nggak ketutup, bisanya kecil, nggak bisa dari atas. Paling kalau bisa kunci-kunci kayak gini bisa. Kalau digembreng cuman gini-gini aja. Kadang-kadang suka minta maaf ya kalau juga kuncinya coba tebelin sama keyboard kayak gitu. Ada juga part-part kunci-kunci yang nggak bisa gua tutupin. Banyak banget. Kalau seseorang merhatiin gue main gitar pasti tahu itu artinya kemana gitu, pasti tahu. Oh ya? Iya makanya. Jadi semua kunci udah diciptain sama pria. Jadi mungkin kelelahan itu awal dari situ, gara-gara kayak berpikir ini harus gimana untuk melengkapi semua kesempurnaan. Ya gini sedih itu gini Teuti. Jadi gue tuh udah susah payah gitu Teuti ngulik gitar tuh. Misalnya kalau ada yang nyibir gue, kenapa sih tangan lu gitu ya gitu. Gue tuh udah susah payah banget. Berarti udah menciptakan kunci itu udah susah payah banget gitu istilahnya, nggak gampang gitu istilahnya. Mereka kunci G9 kan nggak gini, ada kan nyiptain sendiri. Gimana caranya supaya gue bisa gitu, sama orang lain disamain sama orang-orang yang sempurna gitu. Orang begitu gue juga bisa, nah gitu. Gitu dengan berusaha sendiri. Gitu. Wow, jadi selama ini bertahun-tahun kita bersama ya. Iya. Sempat terpikir, jadi kalau misalnya kamu lagi main tuh sempat terpikir itu tuh kuncinya gimana sih gitu ya, ternyata baru sekarang kayak akhirnya gue berani nanya sama lu. Dan ternyata luar biasa ya. Jadi mulai C D F G A B C G7 G segala macam itu adalah sebuah cuman kayak pria doang yang punya. Dan iya. Makanya kalau ada personel yang baru ngeband sama pria, itu pasti ngeblank dulu sesaat. Kenapa? Cek kayak misalnya, ayo mulai yuk dicek. Dia bingung. Oh kenapa penjarian, gini? Dia lihat gue penjarian, oh itu kunci apa ya? Oh, nah gitu. Iya. Tapi setelah seharian, nah baru dia ngerasa, oh ternyata itu kuncinya pria gitu. Pas dia kayak misalnya main sama pemain piano yang baru misalnya, yang lama nggak ada, misalnya lagi sibuk. Sama player yang baru pasti ngeblank dulu sesaat, seharian mah ngeblank dulu, karena kan dia mau CF yuk ke F, dia pasti bingung loh, ke F kok tangannya di sini, ke situ lah gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kan kalau aku lihat ya, kalau pemain band kalau misalnya lagu baru nih, terus salah satu pemainnya bisa, apalagi gitar, kita kan otomatis ini kan kayak ngelihat gitu, kayak gitu kan ya, mau pindah ini orang udah tahu kunci mana, kalau ini loh ini apa? Nah gitu, gitu, pasti ada blank dulu sesaat kalau ada player yang baru gitu. Untungnya ya di band pria pada setia gitu, dia udah pernah ngerti gitu. Oke, dia udah pernah. Tapi kan pria ini memang kalau bermusik sebenarnya nggak di Sumedang aja kan? Nggak di Sumedang aja. Justru baru mungkin sekarang ya dikasih rezekinya di musik wedding ya. Dulu kan di pub juga, di event di Jakarta, di mana di Bandung, di event. Mungkin sekarang udah berkaitan dengan umur juga mungkin. Udah punya keluarga juga kan di sini di kota Sumedang ini. Jadinya ya udahlah. Mungkin Sumedang aja gitu. Di ya? wedding aja mungkin kayak gitu. Dan akhirnya pria buat wedding, buat juga nggak gampang ini Teuti. Kan kalau bermusik sekarang mungkin di Sumedang otomatis mungkin sekarang lebih banyak bekerja sama ya sama pemusik Sumedang yang kalau saya lihat sih sebenarnya cukup banyak, tapi kalau yang ada di panggung tuh kayaknya itu lagi. Nah, itu. Jadi kayaknya memang udah tahu kali ya gimana gaya mainnya. Akhirnya masih aman-aman aja. Terus kalau misalnya kalau ke luar kota gimana? Kalau misalnya bekerja sama pemusik yang lain? Sering. Gampang adaptasinya gampang. Adaptasinya gampang. Paling pria yang ikutin mereka gitu. Bukan mereka yang ikut pria. Jadi gue yang ikut mereka gitu. Kayak gitu. Oke, kesulitan selama ini pada saat kalau lagi ngejob, lagi ngejob itu apa? Kesulitannya ya pakai jas kayaknya ya. Kalau jas yang bahannya licin banget nih ya. Karena kan
pegangan pria kan nggak gini, langsung gini, selonjor gini jadi lumayan pegal banget itu asli. Tapi apakah sebenarnya semua pemusik ya? Apakah juga merasakan yang sama? Sebenarnya kalau misalnya mereka disuruh pakai jazz itu adalah sebuah kesulitan yang teramat besar karena sama ternyata. Sama ya? Sama ternyata. Karena kan ini kan licin ya, apalagi pemain bass nih, pemain bass pria. Jadi kadang-kadang kan suka maju sendiri, tiba-tiba gini lah gitu. Nah itu kalau pakai jazz gitu, iya. Makanya kalau band-band pakai kaos, pakai supaya bebas kan mainnya gitu. Oh, makanya kan gitu. Jadi kenapa pemain wedding itu lebih mahal karena hese cuy mainnya. Karena dia harus pakai jas, sedangkan dia harus bawa alat yang notabene si alat-alatnya itu adalah licin-licin semua kan. Nah, jadi dibayar mahalnya karena dia harus gini nangge gitar sama bassnya lebih hese, lebih cangkel gitu. Dan juga materi-materi lagunya lumayan susah ya kalau kayak rock kayak gitu kan. Itu lebih gampang kalau untuk pegangan pria ya, kalau lagu rock lebih gampang justru malah nggak pakai kunci-kunci yang ribet. Rock juga nggak gitu kan ya, justru gampang banget kalau ngerok. Itu justru tantangan terberat pria di wedding sekarang. Lagu-lagu melo gitu ya. Karena kuncinya kan banyak banget kan. Nggak cuma satu, kalau kunci miring kan harus dapet. Kalau di rock kan cuma gitu aja udah beres sudah. Lagu sekarang yang paling susah banget dinyanyiin, yang paling suka dibawain bukan nyanyiin. Yang susah ya mungkin ya lagu-lagu romantis zaman dulu ya. Kayak apa? Yang tadi? Ya kayak gitu. Di industri musik sekarang juga lumayan, di Indonesia juga udah mulai kunci-kuncinya tuh udah mulai miring-miring aneh ya? Iya, miring-miring aneh gitu. Karena kualitas musiknya di Indonesia juga semakin meningkat ya. Bagusnya di kita gitu. Ngikutinnya luar biasa. Ya itu PR bagi kita lah, musisi-musisi yang baru. PR. Tapi banyak gak sih nemuin teman-teman maaf nih, teman-teman yang juga sama nih, ada enggak lengkap lah gitu? Jarang. Jarang nemuin sih. Banyaknya ya gitu. Jadi pria tuh bergaulnya sama orang-orang yang seperti biasanya aja dari dulu sampai sekarang. Kejadian dalam hidup yang paling bikin down tuh apa? Bikin down? Ya yang utama sih kalau kita lagi sedih. Kalau lagi sedih yang down, kalau pribadi pria sendiri, di saat ada kesulitan tapi kita tidak bisa melewatinya. Kesulitan apa yang sekarang sedang dirasakan? Nah, sekarang pria ngerasain ya kayak yang tadi Teuti tanyain sama pria tadi. Kayak misalnya, kamu ngerasa gimana sih, down gimana sekarang? Nah, sekarang hanya pria yang ngerasain. Ini rasanya gini loh. Karena pria kan berbeda ya, different ya. Gimana sih kalau orang yang different? Ya betul kata Teuti, jangankan lo kata Teuti kan, orang lihat Teuti dari bawah, dari handap dari atas ke bawah aja udah kesinggung juga kan. Apalagi gua gitu sebagai pria. Nah gitu, sekarang ngerasain itu. Mungkin jadi kalau sekarang tuh mungkin jadi kayak lebih sensitif kalau seandainya orang ada yang ngeliatin gitu. Iya, jadi yang kalau diliatin kan udah biasa kan itu ya kalau dimain di kafe-kafe kan udah biasa diliatin, mungkin ditepuk tanganin di video itu udah biasa. Cuman cara ngelihat seseorang itu beda banget gitu. Dia tuh ngelihatnya antara nggak suka atau nggak respect gitu. Bisa ngebedain? Ya bisa ngebedain lah. Atau mungkin aja itu kayak cuman perasaan pria doang, mungkin pernah nggak terpikir kayak itu mungkin kayak cuman perasaan gue doang, atau emang itu kayak udah iya mungkin perasaan ditarik lagi sama pria, mungkin perasaan pria sendiri. Tapi itu bisa mengobati nggak? Diobatnya mungkin, maksudnya kalau tadi kan kayak orang ngelihat terus akhirnya kita kayak ngerasa dia teh nggak suka kali sama kita, terus akhirnya sama kita dibalikin nggak kali emang dia kayak gitu ngomongnya. Itu tuh mengobati perasaan pria yang kayak akhirnya jadi kayak sakit hati, mengobati nggak atau enggak? Enggak sih. Enggak. Kalau pribadi pria gue sendiri susah ngobatinnya kalau gitu. Oh ya? Soalnya kan beda dari orang biasanya. Cuman pria sendiri berupaya untuk menjadi manusia yang seperti biasanya.
Jadi ngobati sendirinya dengan cara hal yang lain mungkin. Misalnya? Di rumah ada anak ya yang lucu-lucu, udah kau obatin sama anak. Jadi cuma mengalihkan ya, mengalihkan sejenak. Rasa sakit itu tapi di saat nanti manggung lagi, ingat lagi. Oh ya? Ngerasa lagi, ngerasa nggak pede. Jadi gini, Teuti. Itu baru sekarang-sekarang atau memang dari kemarin-kemarin juga sudah ada, terus sekarang kayak udah terkumpul semua, akhirnya kayak meledak? Sekarang sih. Dengan acara satu aja di sana kemarin. Acara satu itu yang benar-benar kedengeran sama telinga banget sama pria gitu. Padahal kan itu klien pria sendiri loh. Tapi kan bukan dari kliennya yang ngomong seperti itu. Cuman mungkin ada orang sekitar yang orang ngomong sekitar gitu, mungkin ada nggak suka mungkin. Tapi di balik nggak suka, gue juga ada di TikToknya dia lagi. Malah di video gitu kan. Ada di YouTube dia gitu. Aneh makanya. Kok berarti ini cuma segelintir orang, benar kata Teuti kan kita lawan 1000 orang. Iya. Yang satu orang gitu ke gue punya masyarakat, punya masa 1000 orang, ya kalah kan ya yang satu orang itu. Gue akhirnya terinspirasi juga omongan Teuti seperti itu gitu. Ah udahlah, satu orang kayak gitu, 1000 orang di depan yang suka sama gue gitu aja gitu. Iya. Tapi itu bisa mengobati, udah lumayan cukup bisa mengobati. Lumayan. Jadi pria mah gini, jadi ya bisa curhatnya sama orang-orang tertentu itu kayak kemarin ke Teuti kayak gitu. Gue tau lah Teuti gitu kan ya, orangnya dari dulu tahu. Jadi nggak sembarangan bisa ngobrol sama seseorang gitu, nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan bisa ngobrol seperti itu gitu, apalagi ke jero-jero nyeritain tentang diri pribadi pria sendiri kan nggak gampang banget gitu. Oke. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana pria kepada anak-anaknya dengan sorry lagi nih. Iya, nggak apa-apa. Kita sekarang belajar tentang menerima ketidaksempurnaan. Nah, bagaimana pria mengajarkan ketidaksempurnaan dan kata sempurna dan tidak sempurna kepada anak-anak. Jadi gini, anak-anak pria mungkin sekarang udah pada gede ya, udah mulai ngerasa nih. Kayak misalnya nyuapin, dia lihat ke tangan kayak gitu kan ya, nyuapin anak. Tapi alhamdulillah sedih kalau cerita. Jadi kadang-kadang ya itu kesedihan dia sendiri kalau lihat anak-anak gitu ya, dia datang. Tapi mereka bener-bener anak-anak yang luar biasa sama istri yang luar biasa. Nerima gua tuh bener-bener Teuti, cium tangan, sepatu gua dibukain, terus kita sholat bareng, ngaji bareng, disuapin, nyiapin minum buat gua. Itu anak-anak yang masih kecil tuh itu teh ke gua teh. Wah, pokoknya itu yang bikin gua keobatin sedih itu Teuti. Karena kalau nggak ada mereka, wah nggak tahu bener. Tapi anak-anak pernah ya, orang anak kecil kan pasti nanya ya. Apa kata? Ayah kenapa itu tangannya? Terus kamu jawab? Ayah kebakar tangannya, makanya jangan main api ya kayak gitu. Iya. Oh iya, tuh kakak nggak boleh main api katanya gitu. Nanti tangannya kayak ayah gitu. Dan tiap hari mungkin anak juga ngerasa kasihan sama gue gitu. Bangun tidur dicium-ciumin tangan kayak gitu. Itu tuh terharu banget Teuti, Erlina. Pria mah ngerasainnya seperti itu gitu. Anak-anak yang luar biasa gitu ya. Di saat bangun tidur gitu kan ya, mereka nyium tangan, diciumin. Jadi udah nganggap bapaknya itu seperti biasanya aja gitu. Makanya itu yang disyukuri dalam hidup pria itu. Jadi 3 orang anak, perempuan lagi 3 orang anak, 1 orang istri. Iya. Dan satu aja. Ya, 1. Jadi 4 orang wanita luar biasa yang selalu support dia, yang sampai akhirnya sampai sekarang menemani hidup. Dan setiap pagi selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan ya. Iya. Support terbesar. Iya, support terbesar. Makanya ngargain banget perjuangan seorang perempuan tuh itu gitu. Perjuangan seorang ibu gitu. Luar biasa. Betul nggak? Luar biasa. Oke, jadi pria, jadi motivasi sekarang mungkin motivasi sekarang adalah anak-anak sama istri. Waktu sebelumnya, mungkin waktu sebelum ketemu sama istri pernah ada down juga kayak gini atau pernah. Emang ini adalah down yang pertama? Pernah. Okay. Pernah sering. Down seperti itu sering.
Masalahnya nggak orang tua atau emang bukan, dari dia sendiri? Dari dia sendiri. Ya banyak yang gua kan pacaran, banyak yang diputusin. Dulu kan itu cerita-cerita dulu kan ya. Yang ngobatin kan ibu, yang nyabarin. Berdoa aja nanti juga dapetin cewek lagi. Kayak gitu. Dan akhirnya justru gua mah termasuk agak banyak juga ceweknya. Playboy juga sebenarnya ya. Sebenarnya makanya gue sendiri suka ngaca heran. Gue tek higa kieu tapi ada cewek yang banyak gitu. Makanya aneh gitu. Kalau itu jangan sebutin lah banyak. Takut datang ya. Kok ada gitu istilahnya sambil ngaca tuh, gue tuh seperti ini. Tapi nu bogoh ka orang tuh banyak gitu istilahnya teh kayak gitu kalau kata Sundanya mah. Gue tuh seperti ini, kalau lu mau sama gue sih gitu. Kayak gitu. Gitu. Sampai sekarang kan punya istri kan. Nah gitu. Jadi pokoknya yang nyemangatinnya kalau sekarang pokoknya yang menyemangati pria ini banyak perempuan-perempuan hebat di belakangnya ya. Betul sekali. Sekarang masih ada ibu yang terus mendoakan, yang terus memberikan ridho dan doanya untuk anak tersayangnya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Dan sekarang banyak juga teman-teman dari vendor-vendor yang lain juga yang banyak yang support banyak. Di teman-teman band juga banyak yang support. Banyak banget sih sebenarnya. Makanya ya cuma segelintir orang aja lah itu mah gitu istilahnya. Kalau kata Teo iya kan. Jadi apa yang pria lakukan pada saat memang lagi down banget? Ya berdoa aja. Menyendiri atau gimana? Menyendiri. Atau pergi kemana gitu? Ke gunung apa enggak? Enggak pernah. Berdoa aja. Minta maaf, siapa tahu kita punya dosa ya. Gue tuh dosa apa sih? Itu kan. Ya Allah, dosa saya itu apa? Sehingga hari ini tuh saya merasakan lagi seperti dulu lagi gitu. Kesakitan seperti dulu lagi. Bukan kesakitan sih sebenarnya, kesinggung gitu kan ya. Apa sih salah saya gitu. Cuman berdoa aja udah gitu. Nyabarin diri sendiri udah gitu aja sih. Ini pertanyaan entah pantas entah enggak ya sebenarnya aku, tapi aku paksa gak apa-apa. Pernah gak sih marah sama Tuhan dengan kondisi kamu? Sering. Oh ya? Sering. Gimana? Pengen mati juga sering udah. Oh ya? Iya, dulu waktu pertama nikah kan ya. Namanya musisi kan ya. Apalagi seperti gue nggak banyak diterima sama orang. Tapi Allah ya. Masih ngatang toyungan gitu. Wah, gila. Justru sampai sekarang ngasih terus rezeki yang tidak berhenti-berhentinya sampai hari ini, sampai besok juga, sampai besok-besoknya lagi. Kadang-kadang dulu keselnya gitu, karena rasa nggak sabar kita. Ya Allah, saya ini nggak berguna kayaknya. Sama ibu saya sendiri juga sudah bilang mah, karena paling gede kan ya, pria gagal, nggak bisa ngebahagiain ibu, nggak bisa. Lebih baik mati aja. Sama istri juga sering bilang seperti itu, Neng, aku mati duluan ya, kata gue gitu. Gue nggak berguna soalnya buat lu nyari aja yang lain kayak kata gue gitu. Anak-anak kasihan, kata gue gitu. Kata istri gue, jangan aku aja yang mati, katanya gitu duluan. Gitu, itu rasa marah gue sama Tuhan gitu. Sampai bilang, kenapa sih gue tuh lahiran gini, kenapa sih gue tuh dibedain sama orang kayak gitu. Gue gitu dulu, kalau ngedoa gitu, kenapa sih gue tuh dibedain sama orang lain gitu. Nggak disamain aja sih gue tuh gitu, apa sih salah ibu gue tuh apa gitu, kayak gitu. Makanya gue sering pengen mati tuh itu. Tapi sekarang semangat sekarang udah punya anak 3 ya udah nggak jadi matinya. Nggak jadi matinya. Diralat. Ya udah nggak jadi. Ya udah doanya nggak jadi. Jangan dicatat. Oke, sekarang kita ngobrol tentang pencapaian pria selama ini setelah berjuang menghadapi banyak hal, setelah banyak kekecewaan. Apa aja yang udah dicapai? Maksudnya dalam bentuk peringkat gitu? Ya, apapun yang membanggakan bagi pria, kemudian secara apa namanya? Materi, ya, secara segalanya. Yang menurut pria yang sekarang yang terbesar yang pria miliki itu apa yang udah dicapai? Ya dari dulu sih, ya ngebanggain orang tua udah dari dulu ya. Masuk acara TV, dapat final, dapat uang, kayak gitu. Udah gitu kan disiarin. Juara-juara band se-Indonesia, se-Jawa Barat, udah pasti juara band Sumedang mah sering banget ya. Juara-juara band itu kan ngebanggain orang tua ya. Ya kalau sekarang kan beda lagi kan ya. Ya pencapaian sekarang alhamdulillah bisa ngehidupi anak istri.
ada saung buat berteduh anak istri gitu, ada kendaraannya ya gitu-gitu aja sih, bersyukurnya gitu. Ternyata bisa juga gitu ngidupin anak istri, nggak jadi matinya. Balikan deh, ya Allah balikan deh anak. Ya alhamdulillah ya Allah telah memberikan anugerah yang banyak. Alhamdulillah banget dari kekurangan ini ternyata ya mungkin anugerah sebenarnya dari Tuhan, bahwa ketidaksempurnaan yang sebenarnya menjadi kesempurnaan yang luar biasa. Karena mungkin orang lain mungkin tidak bisa menciptakan not yang pria punya sendiri. Mungkin itu yang membuat pria menjadi tidak sempurna dan menjadi lebih sempurna daripada yang lain. Betul? Luar biasa ya. Tapi pernah merasa lebih mencintai diri sendiri nggak? Ada momen, aduh kayaknya gue harus lebih mencintai diri gue sendiri, atau masih belum ada? Belum ada. Ya. Mencoba untuk ya paling juga ya jangan sampai tua misalnya gitu kan. Jangan sampai tua gimana? Karena kan musisi ya. Kayak bisa udah ada uban dikit ya disemir kayak gitu. Jadi seolah-olah ada kerutan sedikit facial. Iya, langsung facial. Gitu. Luar biasa. Itu caranya gitu aja. Karena kan kita kan di depan umum kan ya harus penampilan harus number one gitu ya. Number one gitu kan ya. Oke, jadi kalau seniman gini bisa menyembunyikan kesedihan dalam tawa-tawa yang gitu. Ya pura-pura bahagia. Ya, belajarlah pada pria project enggak ya. Ini bahagia yang memang dari hati, betul kan? Bener. Ternyata bahagia itu diciptain sama diri sendiri juga. Iya betul. Jadi sebenarnya bukan pura-pura bahagia, tapi memang bahagia itu harus diciptakan. Nggak sih? Awalnya pura-pura dan lama-lama lupa sama pura-puranya. Gitu kan? Gitu. Setuju. Sempurna kita sempurna. Gimana kalau sebelum kita tutup ini aku mau dengar pria nyanyi lagu Kesempurnaan Cinta. Boleh. Untuk menyempurnakan hari-hari kita yang dibilang nggak sempurna, tapi aku boleh ngutip satu motivasinya belum? Iya, motivasi, kata-kata motivasi buat teman-teman semua dalam yang namanya hidup kan nggak ada yang sempurna. Tuhan tidak menciptakan manusia secara sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, katanya bahwa aku tidak percaya pada kesempurnaan, aku tidak berpikir ada hal seperti itu, tapi energi dari menginginkan sesuatu itu menjadi hebat karena adanya energi dari kesempurnaan tersebut. Jadi energi dari kita mau sempurna. Jadi ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan. Jadi lagu terakhir dari Pria Project dan Justin, jangan lupa like, subscribe, komen, share video Justin. Kemudian jangan lupa tonton video selanjutnya, ditunggu lagi. Tonton terus ya setiap videonya dari Justin. Oke, kita akan up videonya setiap hari Jumat. Oke, lagu terakhir dari Pria Project, Kesempurnaan Cinta. Cikidot. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, rajut kasih, jalin cinta, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Du-du-du-du, du.